Oh ya, cincin ini adalah hadiah ulang tahun pernikahan dari suamiku. Dia memilihnya dengan sangat teliti. Jangan sampai kotor sedikit pun. Tolong bantu simpannya. Pak Su benar-benar sangat perhatian. Cincin berlian ini indah sekali. Ibu benar-benar sangat beruntung. Nyonya, bukankah ini cincin berlian? Kenapa bisa retak begini? Jangan-jangan ini palsu? Tidak mungkin, kan? Kamu keluar saja dulu. Sekretaris Jiang, tolong periksa apakah suamiku akhir-akhir ini pernah membeli sesuatu untuk diberikan kepada seseorang, terutama perhiasan seperti berlian. Baik, Bu Gu. Suyan, setelah bertahun-tahun kita menikah, aku sudah banyak berkorban untukmu. Tak kusangka di hari ulang tahun pernikahan, kamu malah memberiku berlian palsu. Aku ingin lihat rahasia apa yang kamu sembunyikan dariku. Dugaanku ternyata benar. Kamu memberikan berlian palsu kepada istrimu, tapi memberikan yang asli kepada Lin Weiwei. Suyan, sepertinya di dalam hatimu, Lin Weiwei ini jauh lebih penting dariku. Sayang, akhir-akhir ini kamu kelihatannya sering melamun. Kalau ada masalah, ceritakanlah padaku. Memangnya aku kenapa? Hanya saja tekanan kerja akhir-akhir ini terlalu besar. Aduh, kan sudah kubilang sejak lama, serahkan saja urusan perusahaan padaku. Sedangkan kamu, tinggallah di rumah dengan tenang, dan jadilah nyonya kaya saja. Sayang, kita sudah menikah cukup lama, bukankah sudah waktunya kita punya anak? Anak? Kenapa tiba-tiba membahas ini? Sayang, perusahaan kita sekarang sedang dalam tahap perkembangan yang krusial. Kalau sekarang punya anak, tidak akan ada waktu untuk membesarkannya. Tunggu beberapa tahun lagi saja. Kalau kamu tidak punya waktu, aku kan ada. Nanti setelah anaknya lahir, kamu tidak perlu mengurusi apapun. Biar aku sendiri yang mengasuhnya. Sayang, aku benar-benar ingin punya anak. Membesarkan anak bukanlah urusan satu orang saja. Sekarang benar-benar saat yang tidak tepat. Kamu memang tidak mau punya anak, atau masih belum bisa melupakan masa lalu? Masa lalu apa? Aku hanya merasa saat ini belum cocok untuk memiliki anak. Kalau begitu, bisa beritahu aku alasannya? Sudah kubilang tidak cocok, ya tidak cocok. Mau alasan apa lagi? Istriku. Begini saja, aku janji padamu, kamu jangan terburu-buru. Setelah perkembangan perusahaan kita sudah stabil, aku akan menuruti semua maumu. Bagaimana soal urusan anak? Jangan kita bahas dulu untuk sekarang. Kita fokus bekerja dulu dengan tenang. Aku pasti akan mengaturnya nanti. Aku mandi dulu ya. Bagaimana? Apa masalahnya sudah diselidiki dengan jelas? Sudah, Bu Gu. Berlian yang diberikan Pak Su kepada Anda memang benar berlian palsu buatan lab. Barangnya masih bisa dibeli secara daring. Harganya cuma 9,9 yuan, gratis ongkir lagi. Sedangkan berlian asli alami dari Afrika Selatan itu diberikan oleh Pak Su kepada Lin Weiwei. Bagus sekali. Dugaanku memang tidak salah. Suyan, tak kusangka kamu tega berbuat sampai sejauh ini. Karena kamu tidak bisa melupakan masa lalu. Kalau begitu, akan kubiarkan kamu terjebak di masa lalu selamanya. Bagaimana? Ini dipilihkan langsung oleh Pak Su untukku. Bagus, kan? Berlian yang besar sekali. Pasti mahal sekali, kan? Pak Su bilang, selama aku menyukainya, berapapun harganya itu sepadan. Tapi kalau aku perhatikan, kenapa yang ini persis sama dengan punya Bu Gu ya? Matamu jeli juga ya? Aku sudah menyelidikinya. Punya dia itu palsu, punyaku ini baru yang asli. Maksudmu Pak Su memberikan yang asli padamu, tapi memberikan yang palsu kepada istrinya? Wah, Vivi, Pak Su benar-benar sangat mencintaimu. Sebentar lagi nasibmu akan berubah drastis. Tentu saja, tapi sampai sekarang Pak Su belum juga meresmikan hubungan kami. Menurutmu, haruskah aku yang bergerak duluan? Jangan dulu. Bagaimana kalau Pak Su memang suka main tarik ulur? Lalu sekarang harus bagaimana? Aku tidak bisa hanya diam menunggu saja. Kau harus menunjukkan siapa pemiliknya. Vivi, unggah di momen agar semua orang tahu kalau hubunganmu dengan Pak Su itu istimewa. Kau benar juga. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku yakin saat Gu Xiaoyu melihat postingan ini, dia pasti akan mati karena marah.
Suyan, Lin Weiwei, kalian berdua, ternyata begitu mesra di belakangku. Kalian benar-benar menganggapku bodoh. Baiklah kalau begitu, ada aksi, ada reaksi. Aku tidak akan pernah memberi kalian kesempatan untuk berhayal lagi. Suyan, sebagai suamiku, kau membiarkan wanita lain duduk di kursi penumpangku, memberikan hadiah yang seharusnya untukku kepadanya, bahkan membiarkan dia pamer kekuatan di depanku. Karena merasa kau dukung, sepertinya kau sudah benar-benar tidak peduli lagi dengan pernikahan kita. Bugu, perlukah saya mengusirnya dari perusahaan? Tidak perlu, trik murahan seperti ini bisa aku tangani sendiri. Lagi pula, bagi Suyan, dia hanyalah sebuah alat saja. Tapi dia malah pamer di momen WeChat, tanpa memblokir siapapun. Bukankah ini berarti menantang Anda? Jika Anda tidak melakukan apa-apa, bukannya itu berarti kita takut padanya? Hadiah pemberian Pak Su sendiri. Aku benar-benar sangat menyukainya. Terima kasih Pak Su kesayanganku. Aku akan selalu mengingat ucapanmu kepadaku. Asalkan aku suka, berapapun harganya pasti layak. Suyan, apa kau selalu memakai rayuan yang sama untuk memikat wanita? Kukira pertemuan terakhir kali sudah cukup memberimu peringatan keras agar kau bisa tahu diri dan berhenti berulah. Tak kusangka kedua orang ini malah makin melunjak, lagi-lagi melewati batas kesabaranku. Bugu, apakah kita benar-benar akan diam saja, membiarkannya bicara sembarangan di perusahaan? Ini bukan gaya kepemimpinan Anda yang biasanya menghadapi wanita tak berotak seperti dia. Sebenarnya sangat mudah, Sekretaris Jiang, tak peduli apapun caranya, bantu aku berikan kepada setiap orang di perusahaan, kecuali Lin Weiwei. Siapkan satu berlian alami Afrika Selatan untuk tiap orang. Tiap orang? Bugu, ini setidaknya butuh puluhan juta yuan. Aku tidak peduli berapa harganya. Aku ingin semuanya persis sama. Selain itu, umumkan, besok aku akan mengadakan acara penghargaan di perusahaan. Seluruh karyawan perusahaan wajib hadir, termasuk petugas kebersihan kita. Mengerti? Acara penghargaan. Apa sebenarnya yang sedang Anda lakukan? Nanti kamu akan tahu sendiri. Cepat laksanakan. Suyan, bukankah kau selalu melindungi Lin Weiwei? Kali ini aku ingin lihat bagaimana kau akan memperlakukannya, dan bagaimana kau akan memperlakukanku. Sayang, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba mengadakan acara penghargaan? Suamiku, ucapanmu itu salah. Belakangan ini para karyawan bekerja sangat keras. Tentu saja kita harus memberi mereka penghargaan. Apa memangnya cuma kamu yang boleh kasih hadiah? Aku juga boleh, kan? Hadiah apa? Apa kau salah paham lagi tentang sesuatu? Hari ini adalah tahun keempat berdirinya perusahaan kita. Selama bertahun-tahun kita telah berjuang bersama, bekerja keras bahu-membahu, sehingga perusahaan bisa berkembang pesat. Setiap kontribusi yang kalian berikan sangat aku hargai, terutama Bibi Liu dari perusahaan kita. Bugu, apakah Anda memanggil saya Bibi Liu? Anda sudah cukup lama bertanggung jawab atas kebersihan di sini. Anda sangat berdedikasi. Hari ini saya ingin memberi Anda penghargaan khusus. Ini adalah hadiah yang khusus kupilihkan untuk Anda. Hadiah? Aduh, Bugu, tidak usah repot-repot begini. Ini sudah jadi tugas saya. Anda adalah pahlawan perusahaan ini. Ini adalah apa yang pantas Anda dapatkan. Silakan buka dan lihat. Apakah Anda menyukainya? Wah, baiklah. Ini adalah batu ini adalah berlian asli Afrika Selatan senilai jutaan. Coba lihat. Anda suka? Jutaan? Bugu, apa ini benar-benar untuk saya? Tapi saya kan cuma tukang sapu. Hadiah ini rasanya terlalu berharga. Kenapa memangnya kalau tukang sapu? Kontribusi Anda bagi perusahaan ini tidak kalah besar dari siapapun. Sini, biar saya pakaikan. Bagi seorang wanita, dalam hidup ini, harus memiliki satu cincin milik sendiri. Aduh, ya ampun, seumur hidup saya belum pernah lihat berlian sebesar ini. Semuanya, lihat, bagus tidak? Tentu saja, bukan hanya Bibi Liu yang dapat, tapi semua yang hadir di sini masing-masing dapat satu. Ini sebagai rasa terima kasih atas dedikasi kalian semua selama bertahun-tahun ini. Sekretaris Jiang. Presdirgu kami bilang, belanja itu harus ada perhitungannya. Karena Pak Su sudah memberimu satu yang persis sama, maka kami tidak perlu memberimu lagi. Oh iya,
Semua yang sudah terima hadiah wajib posting di Moments. Sebagai rasa terima kasih pada Presdirgu. Presdirgu bilang, selama kalian senang dan menyukainya, berapapun biayanya, itu sepadan. Posting sekarang. Ayo posting sekarang. Sayang, apa-apaan yang kamu lakukan ini? Kamu mau mempermalukanku di depan umum, ya? Sayang, aku tidak mengerti maksud ucapanmu. Aku memberikan hadiah untuk karyawanku. Apa hubungannya denganmu? Apa karena hanya memberikan beberapa butir berlian, kamu jadi merasa sayang uangnya? Sudah berapa kali aku bilang, kita harus memperlakukan semua karyawan dengan adil. Jangan sampai pilih kasih terhadap siapapun. Sayang, aku tahu kamu pasti salah paham lagi. Belakangan ini ada gosip tidak enak di kantor. Yang bilang aku ada hubungan spesial dengan Lin Weiwei. Tapi itu semua bohong. Orang seperti apa aku ini? Apa kamu tidak mengenalku? Aku tahu orang seperti apa kamu. Tentu saja aku sangat memahaminya. Wanita biasa, takkan bisa masuk ke dalam hatimu. Tapi Lin Weiwei berbeda. Bukan, terutama wajahnya itu. Pasti membuatmu terus memikirkannya siang dan malam. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Suyan, aku bukan wanita yang pelit. Tapi aku tidak akan membiarkan siapapun mendambakan apa yang menjadi milikku setiap saat. Pamer yang dilakukan orang tertentu tanpa tahu malu, benar-benar menyakitkan mataku. Cukup, istriku. Singkatnya, kamu masih menganggap aku tidak setia, kan? Baiklah. Mulai sekarang, kamu ikut saja denganku. Lihat saja sendiri, apakah aku benar-benar pernah mengkhianatimu. Bagaimana? Kenapa kamu begitu panik? Apa aku bilang aku mencurigaimu? Aku hanya bicara sesuai kenyataan. Hei. Istriku, aku rasa kepercayaan di antara kita sedang bermasalah. Aku akan menjelaskannya padamu baik-baik. Boleh saja, kalau begitu, jelaskan padaku sekarang, kenapa berlian yang kamu berikan padaku ini adalah barang cacat hasil buatan manusia, sedangkan yang kamu berikan pada Nona Lin malah berlian asli alami dari Afrika Selatan? Apa di matamu, aku tidak lebih penting dari karyawamu? Kenapa, suamiku? Apa kamu tidak menyangka bahwa masalah pemberian berlian palsu padaku, tetapi memberi Nona Lin berlian asli, diketahui olehku? Tenang saja, aku, Gu Xiaoyu, bukanlah wanita yang picik. Aku tidak akan hanya karena sebuah mainan yang tidak ada harganya bagiku ini, sampai harus merasa cemburu pada wanita rendahan. Nona Lin, berlian yang suamiku berikan padamu itu hanyalah kualitas kelas 2, sedangkan yang aku bagikan ke semua orang adalah kualitas kelas 1. Jika Nona Lin menginginkannya, kamu bisa menukarkan milikmu itu kepadaku. Suamiku, aku pergi dulu karena ada urusan. Kamu saja yang urus sisanya. Orang-orang zaman sekarang sungguh merasa paling hebat sendiri. Benar-benar mengira itik buruk rupa bisa berubah menjadi angsa putih. Benar sekali. Memangnya dia pikir siapa dirinya? Beraninya melawan Bugu. Sungguh tidak tahu diri. Jika terus tidak tahu malu seperti ini, sepertinya akan didepak dari perusahaan oleh Bugu. Bukankah sudah kubilang padamu, jangan pamer soal hadiah yang kuberikan. Kenapa kamu berani mengunggahnya di Moments? Bukannya ini malah membuat istriku salah paham? Pak Su, aku lupa karena saking senangnya. Lagi pula ini pertama kalinya Anda memberiku hadiah. Aku benar-benar merasa sangat bahagia. Apa kamu tahu apa yang dikatakan orang kantor tentang hubungan kita sekarang? Masih beraninya kamu mengunggah hal seperti itu? Aku mengerti, Pak Su. Aku sudah membuat Anda malu. Aku pasti akan menemui kakak ipar untuk minta maaf. Biarpun dia memukul atau memarahiku, bahkan menyuruhku bersujud minta maaf, aku tidak akan mengeluh sedikit pun. Aku akan pergi sekarang. Tunggu. Lupakan saja. Bagaimanapun juga, ini salahku. Tidak ada hubungannya denganmu. Biar aku yang bereskan. Kamu tidak perlu ikut campur. Tapi Pak Su, aku sungguh tidak mengerti. Bukankah Anda hanya memberi sebuah hadiah? Haruskah kakak ipar semarah itu? Apa dia tidak terlalu picik? Lagi pula, aku dengar-dengar, semenjak Anda menikahi kakak ipar, dia selalu bersikap suka pilih-pilih terhadap Anda. Banyak orang juga bilang bahwa kakak iparlah bos besar perusahaan kita yang sebenarnya. Anda hanyalah sebuah boneka. Anda hanya melakukan apapun yang dia katakan. Sama sekali tidak berani melawan. Pak Su, apa Anda rela terus ditekan oleh kakak ipar seperti ini? Cukup, jangan katakan lagi. Dia itu cuma seorang wanita. Di keluarga Su, bukan dia yang pegang kendali. Tenang saja. Selama ada aku di masa depan, aku tidak akan membiarkannya menindasmu lagi. Pak Su, terima kasih. Kedepannya aku akan mengandalkanmu. Tenang saja. Aduh, Xiaoyu, untunglah putraku menikah denganmu. Keluarga Su kami ini baru bisa punya status seperti sekarang.
Haha, ini benar-benar menantu yang baik membawa berkah bagi 3 generasi. Bu, ya, ibu datang hari ini. Pasti mau minta uang lagi, kan? Hei. Aduh, bicara apa kamu ini? Ibu kangen sama menantuku sendiri. Makanya aku datang menjenguk. Bukankah ini hal yang wajar? Hahaha. Anu, tapi belakangan ini ibu memang butuh sedikit uang. Tidak banyak kok, cukup 3 juta yuan saja. Hahaha. Aduh. Ibu tahu. Hanya kamu yang paling baik padaku. Uang segitu tidak banyak, kan? Putraku, kenapa kamu sudah pulang? Bukannya kamu sedang lembur di kantor? Sepertinya putramu pulang menemuku. Hanya demi seorang wanita. Wanita? Wanita apa? Wanita? Wanita apa? Sayang, kita kan satu keluarga. Urusanmu dengan wanita itu, bukankah seharusnya dijelaskan di depan ibumu? Bu, ini urusan kami berdua. Tidak ada hubungannya dengan ibu. Ibu masuk dulu saja. Sebenarnya ada apa ini? Ayo. Sayang, hubungan kita sekarang makin banyak salah paham. Kalau tidak dijelaskan, kita berdua bisa makin menjauh. Bukankah itu yang kamu mau? Sayang, jangan bicara dalam emosi lagi. Ya, aku akui. Aku memang memberimu berlian palsu. Tapi kan kamu sendiri yang bilang bahwa kamu tidak suka barang-barang mahal. Aku melakukannya demi menyesuaikan seleramu. Kamu benar. Cuma 1 butir berlian. Aku tidak peduli itu asli atau palsu. Tapi apa yang aku pedulikan? Yang kupedulikan adalah soal Lin Weiwei yang punya hubungan tidak jelas dengan suamiku. Kalian main mata di belakangku. Apa aku tidak boleh marah? Belum selesai juga, sudah kubilang berkali-kali. Dia itu cuma karyawanku. Tidak ada hubungan apa-apa denganku. Apa kamu sendiri percaya dengan omonganmu? Kamu ini kenapa? Sih, kenapa kamu terus memojokkan gadis itu? Tahu tidak, gara-gara kamu salah paham padanya. Dia menangis semalaman suntuk. Waktu bangun tadi pagi, matanya bengkak sekali. Sungguh malang nasibnya. Sampai sekarang pun kamu masih membelanya. Aku tidak membelanya. Aku cuma kasihan padanya. Dia itu mahasiswi yang baru saja lulus, tapi terus-menerus kamu sudutkan. Apa kamu tidak merasa keterlaluan? Apa kamu benar-benar bodoh? Atau hanya pura-pura tidak tahu? Aku peringatkan kamu sekali lagi. Aku tidak punya hubungan apapun dengan Lin Weiwei. Jika kamu terus menindasnya lagi, aku akan apa? Suyan, jangan lupa, semua yang kamu dan keluarga Su miliki, saat ini adalah pemberian dariku, termasuk rumah ini. Suyan, kita adalah suami istri. Aku ingin pernikahan kita bersih tanpa celah. Kuharap kamu berkaca pada dirimu sendiri. Jangan lakukan hal yang mengkhianati perasaan kita. Jika tidak, kamu tahu sendiri akibatnya. Aduh, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba bertengkar begini? Bu, ini bukan urusan ibu. Jangan ikut campur. Kenapa bukan urusan ibu? Kalau sampai terjadi sesuatu antara kamu dan Xiaoyu, kepada siapa ibu akan minta uang nanti? Nak, coba beritahu ibu diam-diam. Apa yang dikatakan Xiaoyu tadi? Sebenarnya ada apa dengan wanita itu? Sudah kubilang pada ibu, tidak ada hubungan apa-apa. Berhentilah mencampuri, oke? Hei, kenapa kamu harus bersandiwara di depan ibu? Ibu peringatkan kamu. Ya, jika kamu benar-benar berbuat salah. Pilihannya hanya 2. Kamu segera putus dengan wanita itu. Atau kamu sembunyikan dengan sangat rapi. Jangan sampai Xiaoyu tahu. Aduh. Kalau sampai Xiaoyu menangkap basah dirimu, keluarga Su kita tamat sudah. Ibu, jangan tertipu olehnya. Memang tidak ada apa-apa. Lagi pula, bisakah ibu punya sedikit harga diri? Dari cara ibu bicara, seolah putra ibu ini hidupnya cuma bergantung pada wanita itu saja. Biar ku tegaskan padamu. Lihat baik-baik ya. Ini adalah rumah keluarga Su. Aku yang memegang kendali di sini. Kau. Semua artis yang dikontrak perusahaan kami harus mulai dari pekerjaan yang paling dasar. Mulai besok, kau tidak perlu melakukan rekaman lagi. Bekerjalah sebagai pesuruh kantor dulu. Pesuruh, aku ini direkrut secara khusus oleh Pak Su langsung dari kampus. Mana mungkin aku jadi pesuruh? Tunggu sampai Pak Su pulang dinas. Aku akan menanyakannya langsung pada beliau. Kenapa? Apa kau pikir hanya Pak Su yang berkuasa di perusahaan ini? Apa kata-kataku tidak berlaku? Ini sudah peraturan perusahaan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pilihannya hanya jalani, atau kau pergi, dan cari pekerjaan lain di tempat lain. Bugu, tidakkah Anda merasa cara ini terlalu murahan? Hanya karena Anda tidak bisa menjaga hati suami, Anda malah menindas gadis kecil.
yang tidak berdaya seperti saya, kan? Menindas? Kau terlalu meremehkanku. Jika aku ingin menindasmu, aku punya 100 cara lain. Kenapa harus pakai cara serendah ini? Aku hanya ingin mengajarimu apa itu yang namanya keadilan. Di perusahaan kami, banyak orang yang jauh lebih kompeten darimu. Tapi karena alasan pribadi, Pak Su malah menempatkanmu di posisi yang bukan porsimu. Apa itu adil bagi penyanyi lain di perusahaan ini? Sana, cepat bekerja. Nanti, jangan lupa untuk membersihkan ruangan Bu Guya. Bu Gu itu sangat suka kebersihan. Jangan berani bermalas-malasan. Kalian lihat sendiri, kan? Beginilah jadinya kalau berani menyinggung Bu Gu. Masih berani merayu Pak Su? Benar-benar rasakan itu. Apa yang sebenarnya terjadi, Vivi? Bukankah katamu Pak Su hanya ingin menikah denganmu? Kenapa sekarang kamu malah jadi petugas kebersihan? Malah tidak ada yang mempedulikanmu. Mungkin Pak Su sedang sangat sibuk belakangan ini, jadi belum sempat mengurusku. Lu Xiaoyu, lihat saja nanti. Tunggu sampai Pak Su kembali. Aku pasti akan menyuruhnya membelaku. Saat itu tiba, aku pasti akan membuatmu berlutut dan minta maaf. Lu Xiaoyu, kau yang memaksaku melakukan ini. Kakiku. Kakiku sakit sekali. Tolong, tolong. Siapapun tolong aku. Kakiku. Sayang, kamu sudah pulang? Kamu pasti sangat lelah belakangan ini. Ini minuman kesehatan yang khusus kubuatkan untukmu, untuk memulihkan energimu. Apa yang kamu lakukan? Seharusnya aku yang tanya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada Lin Weiwei? Kenapa kamu tega melakukan ini? Apa salah dia sampai kamu begini? Aku tidak mengerti apa maksud perkataanmu. Ada apa dengan Lin Weiwei? Sudahlah, jangan berpura-pura lagi, Gu Xiaoyu. Aku tahu belakangan ini suasana hatimu sedang buruk karena masalahku dengan Lin Weiwei. Aku menghormatimu, aku mencintaimu, aku terus bersabar menghadapi semua hinaan dan rasa sakit yang kau berikan padanya. Tapi bukankah kali ini, tindakanmu sudah keterlaluan? Kamu tega mendorongnya jatuh dari tangga. Apa kamu tahu kalau kakinya sampai patah? Kali ini kamu benar-benar melampaui batasku, Gu Xiaoyu. Aku tidak bisa memaafkanmu lagi. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita. Aku tidak menyangka kamu tega melakukan ini hanya demi wanita itu. Kamu kembali untuk melabrakku? Begitu buruknyakah aku di matamu? Kamu bilang aku merundung Lin Weiwei di kantor, hingga sengaja membuat kakinya patah. Apa kamu benar-benar percaya itu? Gu Xiaoyu, kamu meremehkannya, memaksanya jadi petugas kebersihan di kantor. Aku tidak keberatan, tapi kamu tidak boleh mencelakainya. Dia itu seorang mahasiswi, baru saja lulus, masih sangat muda. Apa kamu mau menghancurkan masa depannya? Kenapa kamu begitu tega? Dasar wanita pencemburu. Pencemburu? Biar kulangi sekali lagi. Aku tidak pernah merundungnya. Aku hanya menjalankan peraturan perusahaan yang berlaku. Selain kamu, siapa lagi yang berani terus menekannya? Gu Xiaoyu, sudah bertahun-tahun aku bersamamu. Aku benar-benar kecewa padamu. Suyan, Seng aku, semenjak kita menikah, ini pertama kalinya kamu kehilangan akal dan membentakku, hanya demi wanita rendahan seperti itu. Cukup, aku tidak mau berdebat lagi denganmu. Dengarkan aku. Mulai hari ini, aku akan membawa Lin Weiwei tinggal di sini. Aku sendiri yang akan merawatnya, sampai dia sembuh total. Dan kamu harus membantuku. Demi menebus kesalahanmu sendiri. Penebusan? Konyol sekali. Aku, Gu Xiaoyu, belum sampai jatuh sejatuh itu. Dengar ya, Suyan, aku tidak akan membiarkan wanita manapun masuk ke rumah ini. Pilih, aku yang pergi, atau dia yang tidak boleh ke sini. Silakan pilih salah satu. Baiklah. Aku sudah mengerti sekarang. Jadi di matamu, aku ini tidak sebanding dengan Lin Weiwei itu. Baiklah. Aku akan pindah malam ini. Gu Xiaoyu, kau begitu sombong saat menindas Lin Weiwei. Sekarang sesulit itukah bagimu? Hanya untuk meminta maaf? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus minta maaf? Kau benar-benar tidak masuk akal. Baik, mari kita lihat saja, siapa yang tidak bisa hidup tanpa siapa. Sejak hari itu, aku dan Suyan terjebak dalam perang dingin. Sudah lebih dari 1 bulan, kami tidak bertemu. Sedangkan postingan media sosial Lin Weiwei malah semakin meriah. Seolah-olah dia sedang menantangku. Malam ke-7 yang kuhabiskan bersama Pak Su. Senang sekali rasanya ada seseorang di sisiku. Wisuda ke Dubai selama 3 hari 2 malam bersama Pak Su telah dimulai.
Pak Su menyiapkan makan malam romantis yang spesial, menghadiri pesta sosial kelas atas untuk pertama kalinya bersama Pak Su. Pak Su memberiku sebuah gaun malam, haute couture yang sangat kusukai. Dulu, orang yang berada di sisi Suyan adalah aku, orang yang menemaninya ke setiap acara pun aku. Namun sekarang, pendamping di sisinya telah berganti menjadi Lin Weiwei, yang wajahnya mirip sekali dengan cinta pertamanya. Pernikahan seperti ini lebih baik diakhiri saja. Bugu, saat ini Lin Weiwei telah menjadi artis papan atas di perusahaan. Setelah pelatihannya selesai, dia akan mengadakan fan meeting dan debut secara resmi. Apa surat cerainya sudah siap? Mengenai aset properti, saham, dan dana, antara Anda dan Pak Su, kami sudah melakukan pembagian harta gono gini. Begitu Pak Su menandatanganinya, maka surat cerai itu akan segera berlaku. Apakah pihak rumah sakit sudah menerima pemberitahuannya? Sudah. Operasi bisa dilakukan dalam beberapa hari ini. Kami sudah menemukan donor yang tepat. Suyan, pernikahan kita pada akhirnya benar-benar berakhir juga. Saat hari konferensi pers nanti, aku punya kejutan untukmu. Kuharap kau tidak terlalu terkejut. Suamiku, demi seorang wanita, kau mendiamkanku begitu lama, bahkan mengadakan acara temu sapa untuknya tanpa sepengetahuanku. Sepertinya pernikahan kita benar-benar sudah sampai di titik terakhir. Jadi hari ini, aku tidak hanya akan membebaskanmu, tapi ada satu hal lagi yang lebih penting untuk diberitahukan padamu. Kuharap kau sanggup menanggungnya. Bei, yang datang hari ini adalah tokoh-tokoh besar industri hiburan di Haicheng. Setelah acara temu sapa ini selesai, aku akan memperkenalkanmu pada mereka. Kedepannya, dengan bantuan mereka, kariermu akan semakin cemerlang. Aku akan menuruti semua kata-katamu. Ingat ya, nanti saat naik ke panggung untuk bicara, jangan sampai gugup. Selama ada aku, tunjukkan saja seluruh pesonamu dengan maksimal. Pak Su, terima kasih jika Anda tidak muncul di sisiku. Mungkin aku takkan pernah sampai di titik ini. Jangan bilang begitu. Kau sendiri memang sangat luar biasa. Aku hanya memberimu sedikit dorongan. Pak Su. Bukan, Suyan. Aku tahu perasaanmu padaku bukan hanya karena aku adalah karyawanmu. Aku tahu apa isi hatimu. Sebenarnya, aku pun juga, anakku. Akhirnya kau datang juga, Ibu. Wah, siapa wanita muda ini? Oh, dia yang sering aku ceritakan pada ibu. Artis utama yang sedang dipromosikan perusahaan kami. Hari ini adalah acara temu sapa dengannya. Halo, Tante, jangan panggil saya Tante. Saya tidak begitu kenal denganmu. Putraku, yang datang hari ini semuanya adalah tokoh-tokoh penting dan terpandang. Kamu malah tarik-tarikan dengan orang luar seperti ini. Citramu bisa jadi sangat buruk. Cepat lepaskan dia. Lagi pula, putraku, kamu sudah perang dingin dengan Xiaoyu berhari-hari. Kamu itu laki-laki, cukup mengalah sedikit dan minta maaf saja. Dia itu istrimu. Loh, apa kamu benar-benar berencana untuk tidak saling bertegur sapa selamanya? Bu, dia yang lebih dulu menindas Weiwei. Dia saja belum minta maaf pada Weiwei. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Kamu ini, biasanya kamu terlalu memanjakannya. Aku beritahu ya, kali ini aku tidak akan mengalah. Benar sekali, Tante. Pak Su selalu bersabar menghadapi Bugu. Dia sangat malang. Jangan mendesaknya lagi. Apa kamu punya hak bicara di sini? Jangan keterlaluan bicaranya, Ibu. Meskipun tidak ada yang mengundang, aku tetap harus datang. Bukan begitu, Pak Su? Cukup. Gu Xiaoyu, jangan bicara sinis di sini. Aku tahu tujuanmu datang ke sini, sama sekali bukan untuk merayakan kesuksesan Lin Weiwei. Katakanlah, apa kamu merasa cemburu lagi? Salah paham soal apa lagi kali ini? Kamu benar. Aku datang ke sini memang bukan untuk memberi selamat, tapi juga bukan karena alasan yang kamu sebutkan. Datang ke sini hanya untuk menyalahkan. Aku ke sini untuk memberitahumu kabar baik. Aku hamil. Apa? Mana mungkin? Kan sudah kubilang aku tidak mau anak. Lagi pula, sudah lama sekali aku tidak menyentuhmu. Hamil? Benarkah itu? Aduh, ini benar-benar kabar yang sangat menggembirakan. Keluarga Su kami akhirnya punya keturunan. Aku akan jadi nenek, Xiaoyu.
Kapan ini terjadi? Baru saja periksa kemarin. Dokter bilang sudah masuk 4 minggu. Tidak, mustahil. Beberapa tahun ini kalian jarang sekali bersama. Selama ini Pak Su selalu bersamaku. Mana mungkin Anda bisa hamil? Kamu benar sekali. Akhir-akhir ini aku memang tidak bersama Suyan. Memang tidak mungkin hamil. Anaknya, karena bayi yang ada di perutku ini, bukan anaknya. Apa katamu, anak di perutmu, bukan anak putraku? Xiao Yu, apakah kamu sedang meracau? Apa yang perlu dikagetkan? Bu, ibu juga tahu. Aku selalu ingin menjadi seorang ibu. Tapi Suyan dari keluargamu tidak mau. Sekarang akhirnya aku punya anak. Kalian seharusnya mengucapkan selamat padaku, kan? Aku akan menjadi seorang ibu. Gu Xiao Yu, yang hadir di sini hari ini adalah tokoh-tokoh terpandang di Haicheng. Bisa berhenti bercanda? Aku tidak sedang bercanda. Jika kamu masih tidak percaya, aku punya hasil USG di sini. Lihatlah sendiri. Sudah jelas sekarang, kan? Anak ini ada di dalam perutku. Sudah tumbuh sebesar ini. Dan anak ini memang bukan milikmu. Ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Yu, apa yang sebenarnya terjadi ini? Jantung ibu tidak sehat. Jangan menakut-nakuti ibu. Bisa? Bu, aku tidak sedang menakut-nakuti ibu. Aku benar-benar hamil anak orang lain. Tepat saat Suyan dan Lin Weiwei ini sedang bermesraan saat itu, aku hidup sendirian, merasa kesepian dan hampa. Aku juga ingin mencari seseorang untuk menemaniku. Lalu akhirnya aku hamil. Tapi sampai sekarang aku pun tidak tahu siapa ayah dari anak ini. Suamiku, jika kamu tidak keberatan, aku bisa membiarkan anak ini tumbuh dan memanggilmu ayah kelak. Tapi, marganya harus ikut margaku. Xiao Yu. Kamu, Gu Xiao Yu, diam kamu. Apa kamu sadar apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku sadar apa yang aku katakan. Kenapa? Melihat istrimu sendiri mengkhianatimu, rasanya sangat tidak nyaman, kan? Kakak ipar, aku tahu alasan Anda melakukan ini hanya untuk memancing emosi Pak Su. Anda ingin mendapatkan hatinya kembali, tapi Anda tidak boleh mengabaikan reputasi grup Gusu. Kami pasangan suami istri sedang bicara. Berani sekali kau menyela. Oh, aku baru ingat. Kau adalah pemeran utama hari ini. Bintang masa depan. Bukan lagi mahasiswi yang baru lulus kuliah. Selamat. Ya, mungkin tak lama lagi kau akan menjadi Nyonya Su. Setelah membuat keributan ini, ternyata kau masih kesal karena urusan kami berdua, kan? Gu Xiao Yu, kubilang sekali lagi padamu, hubunganku dengan Wei Wei murni profesional. Tidak ada yang melewati batas, apalagi melakukan sesuatu yang mengkhianatimu. Benarkah? Tapi wanita yang katamu, tidak ada hubungan apa-apa ini, setiap hari memamerkan di Moments kemesraan kalian berdua. Kau tidak tahu itu? Sekarang klien-klien baru kita, sepertinya sudah melupakanku, dan mengira dialah Nyonya Su yang sebenarnya. Sudah sampai begini, apa menurutmu ini belum melewati batas? Suyan, apa yang dikatakan Xiao Yu benar? Selama ini kau terus bersama wanita ini? Ibu, aku dan Wei Wei murni hubungan kerja. Belakangan ini kami memang sering bersama, tapi yang kami bicarakan hanyalah masalah pekerjaan. Tidak ada interaksi pribadi di luar itu. Hubungan kami benar-benar bersih. Bersih sekali katamu. Kalau begitu aku tanya padamu. Kau selalu membelanya di kantor, bahkan sampai memusuhi aku demi dia. Kau membiarkannya tinggal di rumah kita. Demi menyenangkannya, kau memberinya berlian asli, tapi memberiku berlian palsu. Biar semua orang di sini yang menilai. Inikah yang kau sebut hubungan bersih? Pak Su adalah salah satu bos terkemuka di kota Haicheng, tapi beraninya dia memberi istrinya barang tiruan, malah memberikan barang asli pada orang luar. Ini sungguh tidak pantas. Bukankah Pak Su selalu bersikap dingin pada orang lain? Selain istrinya, dia tak pernah peduli pada wanita lain. Dia juga tidak pernah macam-macam di luar. Ternyata hari ini dia begitu melindungi orang luar. Kalau menurutku, hubungan mereka pasti tidak biasa. Pantas saja si Lin Weiwei ini, padahal baru saja lulus kuliah, bisa debut dengan lancar, bahkan bisa merilis album. Ternyata selama ini Tuan Su diam-diam berkorban di belakangnya. Sepertinya Tuan Su benar-benar tergoda oleh wanita ini. Ibu, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku dan Wei Wei. Biar ku jelaskan. Apalagi yang mau kamu jelaskan? Hari ini tanpa perlu Xiao Yu memperjelas pun. Bahkan aku pun bisa melihatnya. Hubunganmu dengan wanita ini tidak wajar. Putraku, selagi Xiao Yu belum marah besar,
cepatlah minta maaf pada Xiaoyu. Lalu bersumpahlah, tidak akan berhubungan lagi dengan wanita ini. Cepat minta maaf. Cepatlah. Gu Xiaoyu. Apapun masalahnya, tidak bisakah dibicarakan di rumah saja? Apa kamu harus di depan? Banyak orang seperti ini mempermalukanku, sebenarnya apa maumu? Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku ingin semua orang melihat sosok pria baik yang dingin di mata mereka ini. Seperti apa aslinya di belakang layar. Kamu, Suyan, jangan banyak bicara lagi. Cepat minta maaf pada Xiaoyu. Cepat, Xiaoyu itu murah hati. Pasti dia akan memaafkanmu. Aku tidak salah. Untuk apa aku minta maaf? Tidak sangka bahkan di saat seperti ini, kamu masih tidak tahu di mana kesalahanmu. Gu Xiaoyu. Aku tidak menyangka, hubungan di antara kita, suatu hari akan menjadi sekacau ini. Tapi izinkan aku mengatakannya padamu. Aku tidak pernah melakukan hal apapun yang mengkhianatimu. Di hatiku selamanya hanya ada kamu seorang. HMPH. Aku tidak pernah peduli apa kata orang. Aku hanya menilai dari apa yang mereka lakukan. Segala sesuatu yang kamu lakukan, aku bisa melihatnya dengan sangat jelas. Kak, sepertinya Anda benar-benar salah paham. Hubunganku dengan Pak Su benar-benar murni. Soal berlian waktu itu, aku juga tidak tahu apa-apa. Pak Su melindungiku di kantor. Itu murni karena beliau menghargai talenta. Kebersamaanku dengan Pak Su hanya demi pekerjaan semata. Kak, aku tahu Anda sering berpikiran yang tidak-tidak, dan Anda juga berpikiran sempit. Tapi aku dan Pak Su benar-benar tidak punya niat apapun. Kami tidak pernah melewati batas. Gu Xiaoyu, apalagi yang harus kami lakukan, agar kamu bisa mempercayai kami? Kamu tahu tidak? Gara-gara kamu, kaki Wei Wei sampai patah. Sedikitpun dia tidak menyalahkanmu. Malah dia membujukku untuk berbaikan denganmu. Gadis semuda dan sepengertian ini, kenapa kamu terus saja mencari-cari kesalahannya? Pak Su, jangan bertengkar dengan kakak lagi. Jika keberadaanku memang benar-benar mengganggu hubungan kalian, maka besok aku akan mengundurkan diri. Dengan begitu, hubungan kalian bisa kembali harmonis seperti dulu. Gu Xiaoyu, lihat betapa besarnya jiwa dia. Kamu begitu membenci Wei Wei, tapi Wei Wei selalu memikirkan kepentingan kita. Bisakah kamu bersikap sedikit dewasa seperti Wei Wei? Jangan buat keributan lagi. Bisa kan? Lin Wei Wei, aktingmu sebagai kelinci putih yang lugu benar-benar hebat. Ya, pantas saja Suyan sampai kehilangan akal sehat karena godaanmu. Kamu bilang aku mendorongmu dari tangga sampai kakimu patah? Kamu jangan asal bicara kalau tanpa bukti. Hari ini aku membawa seorang teman lamamu. Biarkan dia yang membantu menjelaskannya untukku. Nona Chen. Siapa yang menyuruhmu datang? Tentu saja datang untuk memberikan bukti bagi Bugu. Lin Wei, trik murahanmu di hadapan Bugu benar-benar tidak ada apa-apanya. Saran saya untukmu, sebaiknya segera minta maaf kepada Bugu. Bugu sangat murah hati, pasti akan memaafkanmu. Kamu, Pak Su, saya akan membuktikan bahwa Lin Wei Wei, masalah kaki patah itu, sepenuhnya hanya sandiwara buatannya sendiri. Tujuannya, hanya untuk membuat Anda merasa iba, lalu memicu keretakan hubungan Anda dengan Bugu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Pak Su, saya tidak sedang mengada-ada. Anda seharusnya yang paling tahu hubungan saya dengan Lin Wei Wei di kantor ini. Kami ini kan sahabat karib. Di kantor tidak ada rahasia di antara kami. Segala yang dia lakukan, sayalah yang paling tahu. Jika Anda tidak percaya, saya punya buktinya. Bukti? Ada apa ini? Bicaralah. Dengar-dengar, Anda adalah ayahnya. Pak Su, apakah Anda sudah lihat dengan jelas? Lin Wei Wei di belakang Anda adalah wanita yang bermuka dua seperti itu. Lagi pula, dia selalu ingin menggantikan posisi Bugu untuk menjadi Nyonya Su. Di balik layar, dia telah melakukan banyak cara licik untuk menghancurkan hubungan kalian. Kenapa kau ingin menjatuhkanku? Kenapa? Apa salahku padamu sampai kau begini? Nona Lin, salahkan dirimu sendiri karena salah memilih teman. Sahabat karibmu yang satu ini, sama liciknya denganmu, punya niat terselubung. Saya hanya perlu sedikit menekan dia, dan dia langsung membocorkan semuanya. Sepertinya persahabatan plastik kalian benar-benar rapuh dan tak berarti. Bugu, tugas saya sudah selesai. Kalau begitu, saya permisi dulu. Pak Su, sekarang apa lagi yang ingin kau katakan? Pak Su, aku sungguh tidak bermaksud membohongimu. Sungguh bukan begitu. Dasar perempuan tidak tahu malu. Kalau bukan karenamu, putra dan menantuku tidak akan mungkin
Sampai pada titik ini sekarang, aku akan kuhajar kau, dasar pelakor, ibu. Berhenti. Putraku, dia sudah membohongimu seperti ini, bahkan menghancurkan hubungan pernikahan kalian. Apa kau masih mau melindungi wanita ini? Apa kau sudah gila? Aku tahu dia membohongiku, tapi saat melihat wajahnya, Aku tidak tega memukulnya. Pak Su, aku melakukan semua ini demi dirimu. Aku tahu kau juga mencintaiku. Lalu mengapa kita tidak bisa bersama? Lin Weiwei, akhirnya kau berani mengakuinya. Benar, aku mengakuinya. Aku memang menyukai Pak Su. Memangnya kenapa? Gu Xiaoyu, kau hanya beruntung lahir dari keluarga kaya. Apa hakmu meremehkanku? Kau sama sekali tidak pantas mendapatkan cinta Pak Su. Jika kita bersaing secara adil, kau tidak akan pernah bisa menang dariku. Apa kau sungguh berpikir jika tidak ada aku, kau bisa merebut posisiku? Tentu saja, Pak Su begitu baik padaku. Tanpa dirimu, akulah yang akan menjadi Nyonya Su. Sepertinya kau masih belum tahu. Ya, biar ku beritahu sebuah rahasia. Alasan mengapa Pak Su begitu baik padamu, itu karena di matanya, kamu hanyalah seorang pengganti saja. Gu Xiaoyu, diam kamu. Pengganti, Pak Su. Apa maksudnya dengan pengganti? jangan dengarkan omong kosongnya. Dia malu untuk mengatakannya. Biar aku yang beritahu kamu. Dia memilihmu sejak di bangku kuliah, membimbingmu dengan sepenuh hati, bahkan dalam segala hal. Sangat perhatian menjagamu. Itu karena wajahmu sangat mirip dengan cinta pertamanya yang sudah meninggal. Saat dia menatapmu, rasanya seperti melihat cinta pertamanya. Itulah alasan dia begitu baik padamu. Aku benar, kan, Suyan? Pak Su, apakah yang dia katakan itu benar? Selama ini Anda hanya menjadikanku pengganti? Saat Anda bersamaku, apakah Anda memikirkan wanita lain? Lin Weiwei, apa kamu masih belum paham juga? Cintanya padamu hanyalah pelampiasan dari sosok orang lain. Selain wajahmu ini, kamu tidak punya nilai apapun baginya. Kamu tidak bisa bekerja sama untuk memperbesar perusahaannya, tidak juga memiliki koneksi luas untuk ekspansi pasar, apalagi memiliki latar belakang kuat untuk membantunya. Jadi, apa kamu benar-benar yakin bisa menjadi Nyonya Su? Lagi pula, kamu hanyalah barang tiruan yang bisa dibuang kapan saja. Olehnya, menurutmu, seberapa berharga sebuah barang palsu? Di dalam hatinya, Cukup, Gu Xiaoyu. Apa sebenarnya salahku? sampai kamu memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Apa ucapanku menyinggung titik lemah kalian berdua? Maaf ya, aku memang orang yang seperti ini. Aku orangnya sedikit pendendam, dan caraku membalas dendam tidak akan memakan waktu lama. Lin Weiwei, sekarang kamu tahu kan alasannya, mengapa Pak Su begitu baik padamu dalam segala hal, tapi tidak mau melangkah lebih jauh bersamamu? Karena semirip apapun wajahmu, kamu takkan pernah bisa menjadi cinta pertamanya yang sudah meninggal. Atau dengan kata lain, tanpa wajahmu itu, bagi dia kamu sama sekali tidak punya nilai lagi. Ucapanku benar, kan, Pak Su? Cih! Gu Xiaoyu, apa kamu merasa sangat bangga sekarang? Kamu pikir dengan memberitahuku segalanya, kamu sudah menang? Kamu pikir setelah aku tahu kebenarannya, aku akan menyerah? Memangnya kenapa kalau cuma jadi pengganti? Aku rela menjadi pengganti cinta sejatinya. Asalkan Pak Su mencintaiku, itu sudah cukup. Aku tidak peduli siapa yang ada di hatinya. Lin Weiwei, demi merebut hati seorang pria, kamu merendahkan diri sampai sejauh ini? Sungguh menyedihkan. Menyedihkan pun tidak masalah. Setidaknya orang yang ada di hati Pak Su itu aku, bukan kamu. Tenang saja. Pria seperti ini tidak akan kurebut darimu. Akan kuberikan dia padamu seperti membuang sampah. Pak Su, Anda dengar itu? Gu Xiaoyu telah menyerahkanmu padaku. Mulai sekarang kita bisa bersama secara terang-terangan. Kedepannya, aku akan menjadi istri idamanmu, Nyonya Su Mu. Lepaskan. Lin Weiwei, lepaskan. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Hubungan kita hanya sebatas pekerjaan. Jangan melunjak ya. Gu Xiaoyu, jadi ternyata selama ini kamu sudah tahu semuanya? Ya. Benar sekali. Di dalam hatiku selalu ada bayangan cinta pertamaku, sang White Moonlight. Aku tidak bisa melupakannya. Jadi, saat aku melihat Lin Weiwei, secara tidak sadar aku ingin melindunginya. Aku tidak ingin melihatnya menangis. Tapi dari awal sampai akhir, aku tidak pernah memiliki perasaan lebih padanya. Istriku, kau harus percaya padaku. Aku sama sekali tidak melakukan hal yang mengkhianatimu. Apa yang kau katakan benar. Mungkin kau memang bersih, tapi sekarang aku sudah lebih bijak. Aku tidak akan bodoh dengan menyerahkan kelemahanku kepada siapapun yang berpotensi menyakitiku. Lagi, Suyan, kau harus sadar,
bahwa kepercayaan di antara kita dan perasaan kita sudah lama hilang. Aku sudah menyiapkan surat cerai. Ayo kita bercerai. Aku sudah mengatur pembagian harta dari semua aset yang kita miliki. Kau bisa baca poin-poinnya dengan saksama. Jangan khawatir demi masa lalu kita. Apa yang menjadi hakmu tidak akan kupotong sepeser pun. Cepat tanda tangani, Gu Xiaoyu. Kita hanya bertengkar beberapa hari ini. Perlukah sampai harus bercerai? Benar, Xiaoyu. Sekarang setelah semuanya menjadi jelas, ternyata semua ini adalah ulah wanita itu yang mengadu domba kalian. Maka kalian sebagai suami istri pasti bisa berbaikan seperti sedia kala. Kenapa harus cerai segala? Begini saja, Xiaoyu, jika kau punya keluhan terhadap Suyan, bilang saja pada ibu. Ibu pasti akan memberinya pelajaran untukmu. Ibu, tidak perlu berpura-pura baik padaku. Anda bukan mengkhawatirkan saya akan bercerai dengan Suyan. Yang Anda khawatirkan adalah setelah cerai, saya tidak akan lagi menyokong keluarga Su Anda. Lagi pula, semua yang keluarga Su miliki sekarang adalah pemberian dari saya. Gu Xiaoyu. Beraninya kamu bicara seperti itu pada ibuku? Aku tidak mau banyak bicara denganmu. Cepat tanda tangani surat cerai ini. Aku tidak sudi melihatmu lagi. Aku beritahu kamu. Gu Xiaoyu, aku tidak akan menceraikanmu. Lupakan saja niatmu itu. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mau tanda tangan. Nanti aku akan mengajukan gugatan cerai paksa. Pokoknya, terlepas kamu setuju atau tidak, aku bertekad untuk menceraikanmu. Gu Xiaoyu, apa sebenarnya alasan yang membuatmu begitu teguh pada pendirianmu? Apa mungkin karena anak yang ada di dalam kandunganmu itu? Kalau kamu tidak bilang, aku hampir lupa. Benar, di perutku memang ada seorang anak, dan ayah dari anak ini bukanlah kamu. Jadi sangatlah wajar jika aku menceraikanmu. Gu Xiaoyu, berhentilah bercanda. Bisa tidak, setelah kamu membuat Lin Weiwei menderita seperti sekarang kamu masih ingin memakai dalih hamil untuk membohongiku? Apalagi yang kamu mau? Suyan, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku memang sedang hamil. Mungkin kamu tidak tahu. Selama masa perang dingin kita ini, aku telah menyuruh orang untuk terus mengawasimu. Sama sekali tidak ada satupun laki-laki yang muncul di sekitarmu. Bagaimana caranya kamu bisa hamil? Itu rahasiaku. Tak perlu kuberitahu padamu. Rahasia? Cuma berhalusinasi saja. Baik. Kamu mau cerai? Baiklah, aku turuti maumu. Aku tanda tangan. Ah, Chen. Bicara apa kamu ini? Pernikahan ini tidak boleh cerai. Bu, semuanya sudah dalam kendaliku. Karena surat cerai sudah ditandatangani, maka mulai saat ini, aku tidak punya hubungan lagi denganmu. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku seumur hidup. Oh ya, rumah yang kubeli itu, kuberikan untukmu saja. Lagi pula, kamu pernah tinggal di sana dengan wanita lain. Aku merasa jijik. Nak, Gu Xiaoyu itu pohon uang keluarga kita. Kamu benar-benar menceraikannya? Nanti kalau perusahaan kita ada masalah apa-apa, tidak ada lagi yang akan membantu kita. Bu, aku katakan sekali lagi, aku, Suyan, tidak bergantung pada wanita. Aku jamin, tidak sampai sebulan, dia pasti akan kembali mencariku. Dia cuma sedang kumat sifat manjanya saja. Kita turuti saja maunya untuk sekarang. Oh ya, Suyan, lupa memberitahumu. Sebenarnya aku, Gu Xiaoyu, tidak seberlapang dada yang kamu bayangkan. Aku tahu, selama bertahun-tahun menikah denganku, kita terlihat sangat harmonis. Padahal di dalam hatimu, kamu selalu tak bisa melupakan cinta pertamamu yang sudah meninggal itu. Aku mengerti dan menghargai perasaanmu. Makanya aku selalu berusaha untuk mendapatkan tempat di hatimu. Tapi sampai Lin Weiwei muncul, aku baru benar-benar menyadari bahwa cinta kita sudah cacat sejak awal. Jadi, memutuskan hubungan ini sepenuhnya dan memulai hidup baru adalah pilihan yang paling tepat. Ini adalah laporan keuangan perusahaan periode ini. Anda sungguh luar biasa. Hanya dalam beberapa tahun, Anda berhasil membangun perusahaan kita menjadi salah satu dari 3 perusahaan teratas di Haicheng. Saat itu, Anda menyerahkan perusahaan kepada mantan suami Anda untuk dikelola. Itu benar-benar menyanyiakan bakat Anda. Sudahlah, sejak kapan bicaramu jadi semanis ini? Di mana Chen Chen? Di lantai atas. Dia tidur sangat nyenyak. Oh iya, Sekretaris Jiang,
bulan depan aku akan dinas keluar kota sebentar. Bantu aku cari pengasuh yang handal untuk menjaga Chen. Dia harus mengirimiku video setiap hari. Jangan sampai lupa. Bye, Presdirgu. HMPH. Kenapa belum pergi juga? Ada apa, Presdirgu? Ada sesuatu yang tidak tahu, apakah pantas kukatakan? Aku takut. Apa yang perlu ditakutkan di depanku? Katakan saja. Baiklah, akan kukatakan. Sejak Anda bercerai, mantan suami Anda terus mencari Anda. Kabar ini sudah tersebar luas di Haicheng. Katanya dia mengejar istrinya demi cinta, dan bersumpah untuk mendapatkan Anda kembali. Mengejar istri demi cinta? Terdengar sangat menjijikan. Sekarang dia sedang mencari informasi tentang Anda di mana-mana. Aku takut suatu hari nanti jika dia menemukan Anda, pasti akan berbahaya. Bahaya apa yang bisa kualami? Sekarang aku tidak pernah secara terbuka mengungkapkan identitas dan alamatku. Bagaimana mungkin dia bisa menemukanku? Lagi pula, sekalipun dia bisa menemukanku, memangnya apa yang bisa dia lakukan? Tenang saja. Satu hal lagi, Nyonya Besar terus mendesak soal pernikahan Anda, tapi ponsel Anda tidak bisa dihubungi. Menikah? Aku tidak perlu menikah lagi. Bagiku, punya Chen saja sudah cukup. Tapi Nyonya Besar bilang, Anda tidak boleh hanya karena mantan suami. Satu pria itu, lalu memutuskan tidak menikah seumur hidup. Beliau memintaku mencarikan beberapa calon teman kencan buta yang cocok, dan meminta Anda menemui mereka. Katakan saja pada ibuku, putrinya sudah pernah merasakan pahitnya sebuah pernikahan, dan tidak ingin merasakannya untuk kedua kali. Lagi pula aku sudah punya anak. Pria bagiku hanyalah pelengkap saja. Aku tidak berani bicara begitu. Tabiat Nyonya Besar itu, kalau sedang marah, aku juga takut. Pokoknya, masalah ibuku kuserahkan padamu. Kalau kau tidak bisa menanganinya, bonus kinerjamu bulan ini akan kupotong. Presdirgu, Anda kejam sekali. Sudahlah, kembali bekerja sana. Aku mau mengajak Chen jalan-jalan sebentar. Sayang, akhirnya aku menemukanmu. Suyan, sedang apa kau di sini? Siapa yang memberitahumu aku ada di sini? Sayang, aku tahu aku salah. Kau tahu selama kau tidak ada, betapa aku sangat merindukanmu. Aku dan Lin Weiwei sudah benar-benar putus hubungan. Sayang, aku tahu aku salah. Pulanglah bersamaku. Ah, lepaskan. Kau putus dengan Lin Weiwei. Apa hubungannya denganku? Aku sudah bercerai darimu. Sekarang, aku dan kau, ibarat dua garis sejajar, tidak akan pernah ada titik temu lagi. Soal cerai itu, kau menjebakku agar tanda tangan. Aku sama sekali tidak ingin bercerai darimu. Selama setahun lebih kita berpisah. Aku sendirian di dalam rumah yang hampa itu. Tahukah kamu betapa aku merindukanmu? Aku merindukan setiap kenangan saat kita bersama. Aku merindukan segala pengorbananmu untukku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Sayang, aku salah. Maukah kamu pulang bersamaku? Kita sudah lama bercerai. Baru sekarang kamu bicara begini. Apa kamu tidak merasa muak? Kita sudah resmi bercerai. Hubungan kita sudah berakhir. Jangan membuang-buang waktumu lagi. Tidak. Aku tidak akan pernah membiarkannya berakhir. Butuh perjuangan berat bagiku untuk bisa memahami isi hatiku yang sebenarnya. Orang yang aku cintai adalah kamu, bukan cinta pertama. Apalagi Lin Weiwei itu. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Aku sudah memberimu begitu banyak kesempatan. Baru sekarang kamu memahami hatimu sendiri? Bukankah ini sudah terlambat? Beri aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku menebus kesalahanku padamu. Ya? Ah. Ini perhiasan favoritmu. Ini berbeda dengan berlian sintetis palsu yang dulu itu. Berlian ini 10 kali lebih mahal dari yang aku berikan pada Lin Weiwei. Maafkanlah aku. Ya? Barang seberharga ini, sebaiknya Tuan Su simpan saja baik-baik. Jangan sampai terjatuh ke lantai. Nanti aku tidak sanggup menggantinya. Tidak bisakah kamu memberiku satu kesempatan terakhir? Hubungan cinta kita. Apa kamu buang begitu saja? Kesempatan itu untuk orang baik, bukan untuk bajingan sepertimu. Aku hitung sampai 3. Segera enyah dari hadapanku. Atau aku akan panggil satpam. Tidak apa-apa jika kamu tidak memaafkanku. Tapi apa kamu tega melihat anak kita yang baru lahir harus tumbuh tanpa sosok ayah? Apakah anakku punya ayah atau tidak? Apa urusannya denganmu? Lagi pula dia bukan anakmu. Kita sudah hidup bersama begitu lama. Sampai kapan kau mau membohongiku? Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Akulah ayah kandung dari anak itu. Kau pasti sedang bermimpi. Saat aku sedang hamil, kau sedang menemani Lin Weiwei. Mana mungkin itu anakmu? Itu pasti anak dari hubungan kita sebelumnya. Aku sudah menyuruh orang menyelidikinya. Saat kau berada di rumah sakit, dari masa kehamilan hingga melahirkan, kau selalu sendirian. Tidak pernah ada satupun laki-laki yang muncul di sisimu. Kalau bukan anakku, lalu anak siapa ini? Aku tahu aku telah bersalah padamu. Beri aku satu kesempatan lagi. Beri aku kesempatan lagi untuk menjadi seorang ayah. Ya?
Menikahlah lagi denganku. Aku akan membuktikan padamu bahwa aku telah berubah. Suyan, melihatmu yang begitu menyedihkan, biar ku beritahu yang sebenarnya. Anakku memang tidak punya ayah. Alasanku sendirian adalah karena aku tidak butuh laki-laki untuk punya anak. Aku menjalani inseminasi buatan. Inseminasi buatan? Apa itu inseminasi buatan? Kita semua sudah dewasa. Kau seharusnya paham. Aku tidak perlu memberimu penjelasan yang bertele-tele. Kau punya suami, kenapa harus pilih inseminasi buatan? Kau membohongiku. Apa menurutmu aku perlu membohongimu? Nyonya Gu, kondisi fisik Anda sangat baik. Suami Anda pun tidak memiliki kebiasaan buruk atau cacat fisik. Mengapa Anda memilih cara ini untuk memiliki anak? Hal ini bagi tubuh Anda juga memiliki risiko tersendiri. Hal ini tidak diperbolehkan di sini. Dokter, hati suami saya tidak pernah tertuju pada saya. Dan saya akan segera bercerai. Saya melakukan ini hanya karena menginginkan seorang anak kandung saya sendiri. Karena ini sudah menjadi keputusan Anda. Silakan tanda tangan di sini. Setelah kami menemukan donor yang tepat, kami akan menghubungi Anda. Sekarang kamu seharusnya sudah paham, kan? Anak saya dan kamu tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Dia hanya milikku seorang. Tolong jangan pernah lagi mengganggu aku dan anakku. Jika tidak, aku tidak akan segan-segan bertindak keras. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Suyan, lepaskan. Jangan sentuh anakku. Hanya karena beberapa perkataanmu saja, sudah bisa membuktikan anak ini bukan milikku. Lihat, dia sangat mirip denganku. Ini adalah anakku. Aku katakan sekali lagi, anakku tidak ada hubungannya denganmu. Jangan sentuh dia. Hari ini aku akan membawanya pergi. Aku akan membawanya tes DNA. Setelah hasil tesnya keluar nanti, apakah dia anak kandungku atau bukan, semuanya akan jelas. Atas dasar apa kamu membawa anakku pergi tes DNA? Apa kamu sudah gila? Hari ini aku harus membawanya pergi. Dia adalah putriku. Jangan halangi aku. Jangan sentuh dia. Jangan paksa aku. Jangan paksa aku. Aku sudah lama memperhatikan dari samping. Kamu ini seorang laki-laki, malah menindas seorang wanita. Dan lebih parahnya lagi, dia adalah seorang ibu yang baru saja melahirkan. Apa kamu masih punya hati nurani? Kamu cuma tukang ojek pengantar makanan. Apa urusannya denganmu? Hari ini, urusan ini benar-benar akan kucampuri. Kalau berani maju selangkah lagi, jangan salahkan aku jika bertindak kasar padamu. Kamu tahu siapa aku? Hah? Biar ku katakan padamu. Ini urusan keluargaku. Enyah kamu, keparat. Jangan remehkan aku meski hanya pengantar makanan. Aku ini pemegang sabuk hitam taekwondo. Gu Xiaoyu, hari ini ada yang melindungimu. Aku lepaskan kamu kali ini. Tapi biar ku peringatkan kamu. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu berubah pikiran dan rujuk denganku. Sampai mati pun aku tidak akan pernah rujuk denganmu. Lupakan saja niatmu itu. Bagaimana? Anda tidak terluka, kan? Tidak apa-apa. Terima kasih ya. Jika bukan karena bantuanmu hari ini, anakku pasti dalam bahaya. Bukan masalah besar. Aku paling tidak tahan melihat pria yang menindas wanita. Dia memang pantas diberi pelajaran. Nona, bukankah kita pernah bertemu sebelumnya? Itu Anda. Maaf. Aku tidak duduk. Aku tidak mau duduk. Nona, saya pendonornya, dan Anda penerimanya. Benar-benar kebetulan ya. Bukan seperti yang Anda pikirkan. Anda salah lihat. Saya cuma datang berobat. Kenapa dia jadi malu begitu? Sungguh berjodoh, tak disangka bisa bertemu Anda di sini. Saya minta maaf ya. Waktu di rumah sakit itu aku terlalu buru-buru. Sampai lupa meminta maaf padamu. Aduh, aku yang menabrakmu. Harusnya aku yang minta maaf padamu. Hei, selesai donor hari itu, aku terburu-buru mengantar pesanan. Lariku jadi terlalu kencang. Haha, iya, benar. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan? Aku lihat makananmu sudah dingin. Kamu pasti belum kenyang. Tidak usah, aku mau pulang sekarang. Hei, aduh. Kita sangat berjodoh. Anggap saja berteman. Aku tahu ada sebuah tempat di dekat sini. Restoran yang masakannya sangat enak. Ayo. Aku antar kamu ke sana. Benar-benar tidak perlu. Aku sungguh tidak lapar. Hei, kamu tidak sedang merendahkanku. Karena aku seorang pengantar makanan, dan tidak mau berurusan dengan orang sepertiku? Tidak. Bukan begitu. Hanya saja aku merasa, sudahlah. Jangan sungkan begitu. Kita sangat berjodoh, dan kita juga berteman sekarang. Oh ya, namaku Luming. Dan kamu? Halo, namaku Gu Xiaoyu. Ini putriku, Chen Chen. Wah, bayi yang sangat menggemaskan. Usianya pasti baru beberapa bulan. Ini adalah masa pertumbuhan yang penting bagi bayi. Banyak hal yang harus diperhatikan. Kamu juga tahu cara merawat anak? Tentu saja, aku punya sertifikat profesional sebagai perawat bayi. Nanti,
Aku akan beritahu cara merawat anak seusia beberapa bulan ini. Jika tanpa perawatan bayi yang ilmiah di tahap ini, bisa memengaruhi tumbuh kembangnya di masa depan. Sabuk hitam taekwondo, sertifikat perawat bayi. Tuan Lu, apakah kamu benar-benar pengantar makanan? Banyak keahlian tidak akan merugikan, kan? Ayo jalan. Nanti aku akan mengajarimu pengetahuan tentang perawatan bayi. Terima kasih banyak untuk hari ini. Sudah banyak mengajariku tentang perawatan bayi. Sama-sama, kita kan teman. Sama-sama. Bukankah kita sudah saling tukar kontak? Kedepannya, soal Chen, jika Anda menemui masalah, Anda bisa langsung tanya saya. Kalau begitu, segeralah lanjut mengantar pesanan. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Baru saja mengantarmu pulang. Siapa pria itu? Suyan. Kenapa kamu lagi? Bagaimana bisa kamu tahu rumahku? Aku sedang bertanya padamu, siapa pria yang baru saja mengantarmu pulang tadi? Siapa yang mengantarku pulang? Apa urusannya denganmu? Malah kamu, aku tidak pernah mempublikasikan informasi pribadiku. Bagaimana bisa kamu menemukan tempat tinggalku? Kamu pikir selama ini aku berada di Haicheng tanpa koneksi sama sekali? Sudah kukatakan aku tidak akan menyerah padamu. Aku ingin kau menikah lagi denganku. Aku akan membawamu pulang. Saran saya, jangan bermimpi di siang bolong. Mustahil bagiku untuk menikah lagi denganmu. Sebaiknya kamu lupakan saja niat itu. Xiaoyu, aku mohon padamu, berikan aku satu kesempatan terakhir saja. Bisa, aku pasti akan menjagamu dan anak itu dengan baik. Aku mohon padamu, ikutlah denganku. Aku mohon padamu, Suyan, tenanglah sedikit. Tenang. Aku tidak bisa tenang, sedari awal aku memang tidak ingin bercerai darimu. Kamu yang membohongiku. Aku harus membawamu pergi. Lepaskan aku. Xiaoyu tidak ingin melihatmu. Apa kamu tidak dengar? Kenapa kamu lagi? Xiaoyu, berani sekali kamu memanggil namanya? Memangnya kamu siapa? Aku kasih tahu ya, ini urusan rumah tangga aku dan istriku. Gak ada hubungannya sama kamu. Istri? Lancar banget ya manggilnya. Sepertinya sekarang kamu harus sadar diri dan tahu posisimu. Mantan suami Nonagu. Mantan suami? Mantan suami apa? Apa katamu? Suyan, lepaskan aku. Ini bukan tempat buat kamu sok jagoan. Ini urusan kami berdua. Kenapa dia bisa tahu? Kamu yang kasih tahu dia? Ini urusan rumah tangga kita. Seenaknya saja kamu bilang ke orang lain. Urusan rumah tangga kalian, jangan bicara omong kosong di sini. Kalau kamu benar-benar peduli pada Xiaoyu, mana mungkin kamu jadi mantan suaminya? Kamu, berani-beraninya kamu. Suyan, kita sudah bercerai. Aku nggak ada hubungan apa-apa lagi sama kamu. Aku minta kamu jangan datang lagi dan mengganggu hidupku. Kalau nggak mau balikan juga nggak apa-apa. Aku bisa pergi dari hadapanmu. Tapi masa kamu malah cari pria pengantar makanan begini? Kamu benar-benar merendahkan dirimu sendiri. Gu Xiaoyu. Suyan, jaga bicaramu. Kenapa? Aku menyentuh titik lemahmu. Kan? Kita baru bercerai setahun yang lalu. Tapi kamu sudah bawa anak keluar untuk menemui pria simpanan ini. Tahu malu nggak sih? Gu Xiaoyu. Suyan, kamu pikir semua orang sama tak tahu malunya sepertimu? Dengar ya, Tuan Lu adalah temanku. Aku nggak akan biarkan kamu menghinanya. Hari ini aku perjelas sekali lagi. Aku sudah bercerai darimu. Aku tidak punya hubungan apapun denganmu. Urusanku bertemu siapapun bukan urusanmu. Kamu bertemu siapapun juga bukan urusanku. Kita berdua tidak berhutang apa-apa lagi. Mulai sekarang, jalani hidup masing-masing. Tolong jangan ganggu hidupku lagi. Aku tidak sudi melihatmu lagi. Dengar? Tidak, Xiaoyu tidak ingin melihatmu lagi selamanya. Jika kamu masih terus mengganggu, jangan salahkan aku jika bertindak kasar padamu. Baik, aku pergi. Oke, tapi biar ku beritahu kalian, urusan hari ini, urusan kita belum selesai. Bagaimana, kamu tidak takut, kan? Tidak apa-apa. Aku bukan anak kecil lagi, hanya saja aku tidak menyangka, orang itu bisa menemukan rumahku. Sepertinya dalam waktu dekat aku harus pindah rumah. Kalau tidak, Chen bisa dalam bahaya. Saat kamu pindah nanti, aku akan datang membantumu lagi. Oh, cepat bawa Chen masuk dan istirahatlah. Aku akan berjaga di sekitar sini sebentar. Kalau pria itu berani mengganggumu lagi, aku tidak akan tinggal diam. Tidak perlu merepotkanmu. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku juga sedang mengantar pesanan di sekitar sini. Terima kasih banyak atas bantuanmu hari ini. Terima kasih juga sudah mengajariku banyak cara untuk merawat Chen. Tidak perlu sungkan. Lagi pula, secara hubungan darah, aku juga ayah dari anakmu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hei. Bugu, ternyata tukang ojek makanan itu adalah ayah biologis yang terpilih untuk Chen. Mungkinkah ada kebetulan seperti ini di dunia? Aku lihat anak itu sangat mirip dengannya. Sepertinya tidak salah lagi. Sebagai pimpinan grup Gu yang terhormat, bagaimana bisa Anda dengan seorang kurir pengantar makanan punya anak? Jika kabar ini tersebar,
kedengarannya akan sangat buruk. Ada apa dengan pengantar makanan? Dia mencari uang dengan jerih payahnya sendiri. Memangnya ada masalah? Lagi pula, Tuan Lu itu orang yang sangat baik, sudah baik hati, ramah pula, bisa taekwondo, bisa mengasuh bayi, dan juga pandai memasak. Zaman sekarang, di mana lagi bisa mencari pria yang serba bisa seperti itu? Bu Gu, Anda begitu mengaguminya. Jangan-jangan Anda padanya. Jangan bicara sembarangan. Aku hanya mengaguminya. Tidak ada niat lainnya. Kamu ini ya, apa saja sih yang kamu pikirkan seharian? Oh iya, tolong bantu aku carikan rumah lagi. Sepertinya aku harus pindah rumah lagi. Pindah rumah lagi? Jangan-jangan ini gara-gara mantan suamimu menemukanmu? Baiklah, aku akan segera mencarinya. Kali ini, aku harus mencari yang lokasinya sangat jauh dan terpencil, biar dia tidak akan bisa menemukannya lagi. Tuan muda. Bukankah sudah kukatakan, aku di sini untuk pengalaman hidup, tidak perlu mencariku lagi. Setelah selesai, aku akan pulang. Presiden yang meminta Anda pulang. Masih ada pesanan yang belum kuantar. Katakan pada ibuku, setelah ini selesai aku akan pulang. Tuan muda, Presiden bilang Anda harus pulang malam ini. Jika Anda menolak, beliau menyuruhku menyeret Anda pulang. Aduh. Setelah sekian lama di Dongyue, mantan suaminya mungkin tidak akan datang mengganggunya lagi. Ya, aku mengerti. Tunggu saya selesai mengantar pesanan terakhir, dan saya akan ikut ibu pulang. Boleh, kan? Ibu, ada apa ibu mencariku ke sini? Apalagi kalau bukan soal itu, tentu saja soal masa depanmu dan pernikahanmu. Orang-orang yang ibu carikan ini semuanya, kaum elit dan keluarga terpandang di Haicheng. Status mereka sederajat dengan keluarga kita. Kenapa tidak ada satupun yang membuatmu tertarik? Bahkan melihat mereka pun kamu tidak mau. Apa kamu berencana melajang seumur hidup? Bu, aku tidak menyukai mereka semua. Sekalipun bertemu, pasti tidak akan ada hasilnya. Jangan paksa aku lagi. Bisa, kan? Ibu memaksamu? Apa ibu memang suka memaksamu? Keluarga Lu kita hanya memilikimu. Kamu adalah putra satu-satunya. Kalau kamu tidak menikah dan punya anak, perusahaan ini mau diwariskan kepada siapa nanti? Hah, iya, baiklah, aku mengerti, Bu. Aku janji, tahun ini aku pasti akan menikah. Tahun lalu kamu juga bilang begitu. Gadis di seluruh Haicheng bebas kamu pilih. Ibu tidak percaya tak ada satupun yang kamu suka. Tiba-tiba aku terpikir, kalau soal meneruskan garis keturunan, aku sudah punya anak. Keluarga Lu kita sudah memiliki generasi penerus. Apa katamu? Kamu punya anak? Bagaimana ceritanya ini? Aduh, nanti saja aku ceritakan kalau ada waktu. Hari ini aku lelah sekali. Aku mau istirahat dulu. Anak nakal, apa maksudmu bicara cuma setengah-setengah? Jelaskan semuanya pada ibu. Anak ini benar-benar bikin pusing. Tolong selidiki untukku. Anakku akhir-akhir ini sedang menemui siapa saja. Segera beritahu aku begitu ada kabar. Baik, Bu, Nyonya. Aduh, putraku, kamu ini, kenapa minum sebanyak ini lagi? Mana menantuku? Apa kamu membawanya pulang? Bu, lupakan sajalah keinginan ibu itu. Wanita itu tidak akan pernah kembali lagi. Apa? Lalu bagaimana ini? Perusahaan kita rugi besar beberapa tahun terakhir ini. Kalau Gu Xiaoyu tidak datang membantu kita, tidak akan lama lagi. Keluarga Su kita benar-benar akan bangkrut. Cih. Bu, Gu Xiaoyu sudah mencampakkanku. Ibu masih saja memikirkan hal itu. Pantas saja istriku tidak mau kembali. Ibu hanya menganggapnya sebagai alat pencari uang. Siapa yang mau tinggal bersama kita? Kok jadi menyalahkan ibu? Hah? Gu Xiaoyu itu istrimu. Kamu sendiri yang membuatnya marah dan pergi. Kalau bukan karena hatimu belum bisa merelakan cinta pertamamu dan bersikeras menemui Lin Weiwei itu, mana mungkin keluarga kita jatuh terpuruk sampai seperti ini? Dulu hidup ibu sangat mewah dan serba berkecukupan. Semua yang kuinginkan ada. Sekarang aku harus hidup sangat hemat. Sudah syukur ibu tidak menyalahkanmu terus. Beraninya kamu malah balik menyalahkan ibu. Pak Su, Anda sudah pulang. Aku sungguh sangat merindukanmu. Pak Su, kenapa Anda terus menghindariku? Tahukah Anda betapa aku merindukanmu? Pak Su, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Lin Weiwei, apa kamu ini seperti benalu yang menempel terus? Kenapa terus mengganggu putraku? Sebenarnya apa maumu? Hah, Tante, saya tidak bermaksud mengganggu Pak Su. Saya mencintainya. Saya ingin menikah dengannya. Tante,
Percayalah padaku, kelak aku pasti akan menjadi istri dan menantu yang baik. Tante, tolong izinkan Pak Su menikahiku. Pergi, Lin Weiwei. Kamu tahu sudah berapa kali aku bilang padamu. Di mataku, kamu itu hanyalah sebuah alat. Aku tidak pernah menyukaimu sama sekali. Bisa tidak kamu jangan muncul lagi di hadapanku? Sekarang sepatah kata pun, kamu tidak mau bicara padaku? Begitukah? Padahal kamu dan Gu Xiaoyu sudah benar-benar putus. Kenapa kita tidak bisa memulai dari awal lagi? Kalau kamu takut orang-orang kantor bergosip, aku akan mengundurkan diri sekarang juga. Asalkan bisa bersamamu, aku bersedia melakukan apa saja. Di dalam hatiku, hanya ada Gu Xiaoyu. Tapi dia sudah lama tidak mencintaimu. Sekarang dia hanya memanfaatkan cintamu untuk mempermainkanmu. Dia sedang menyiksamu. Apa kamu masih belum paham? Di dunia ini, hanya aku, orang yang benar-benar tulus padamu. Aku mengerti. Tapi, ini adalah hutangku padanya. Inilah karmaku. Kamu bersama Gu Xiaoyu, jelas-jelas bukan karena cinta. Kenapa setelah berpisah sekarang, bukan merasa bebas, malah merasa terbelenggu? Cukup, mau berapa kali lagi aku harus bilang padamu. Aku tidak akan menyerah pada Gu Xiaoyu. Buang jauh-jauh keinginanmu untuk menikahiku. Aku harus rujuk dengannya. Aku harus membawanya pulang. Tapi aku tidak mengerti, sebenarnya apa alasanmu melakukan semua ini, bersama dengan orang yang tidak mencintaimu seumur hidup. Tidakkah kamu merasa dirimu malang? Ini bukan lagi masalah cinta atau tidak cinta. Bagi aku, Suyan, di dunia ini, hanya dialah yang pantas menjadi istriku. Dan hanya dia yang bisa membuatku tetap di sisinya dengan sukarela. Tanpa dia, aku tidak akan bisa jadi apa-apa. Hubungan kami bukan sekadar cinta. Seperti hubungan biasa. Apa kamu mengerti maksudku? Tapi Suyan, kita juga bisa membangun sebuah keluarga. Apa kurangnya aku dibanding Gu Xiaoyu itu? Jika kamu menikahiku, kita bisa punya anak. Keluarga kita yang terdiri dari 3 orang, juga bisa sangat bahagia. Aku berjanji padamu, aku pasti tidak lebih buruk dari Gu Xiaoyu. Aku tidak akan pernah sepertinya meninggalkanmu dengan begitu teganya. Selain dirimu, aku tidak menginginkan apapun lagi. Cukup. Apa kamu mau aku menjelaskannya? Dengan lebih jelas lagi, biar kukatakan padamu. Aku tidak akan pernah bersamamu. Tahu kenapa? Karena kamu tidak pantas. Dulu aku bersama cinta pertamaku. Karena dia adalah cahaya bulan putihku. Aku bersama Gu Xiaoyu. Karena dia bisa membantuku sukses. Sedangkan kamu, selain punya wajah yang mirip cinta pertamaku, apalagi kegunaanmu? Bagiku, kamu hanyalah sampah. Mulai hari ini, kamu dipecat dari perusahaan. Kita lihat saja bagaimana kamu bisa terus menggangguku. Ternyata di matamu, aku hanyalah sampah yang tidak berguna. Semua ini palsu. Semuanya palsu. Semuanya palsu. Xiao Gu. Ini ada sedikit barang yang kubeli untuk si kecil. Lihatlah apakah Chen Chen menyukainya. Hei, di mana Chen Chen? Pengasuh baru saja membawanya keluar bermain. Kenapa kamu beli barang sebanyak ini lagi? Tidak mudah bagimu mencari uang sebagai kurir. Lagi pula dia masih terlalu kecil untuk mainan ini. Belum bisa dipakai. Hematlah pengeluaranmu. Tidak apa-apa, selama Chen Chen menyukainya. Aku rela melakukan apapun. Pintar sekali menjilat. Ya, sudah merasa seperti ayah kandung Chen Chen saja. Sekretaris Jiang, jaga bicaramu. Lu Ming sudah banyak membantu kita. Bicaralah yang sopan. Istirahatlah sebentar. Aku ambilkan minum untukmu. Kusarankan jangan karena kamu telah membantu Bugu, lalu kamu jadi melunjak. Kamu dan Bugu tidak akan pernah bisa bersama. Lebih baik lupakan saja niatmu itu. Sekretaris Jiang, aku dan Bugu hanya berteman. Apa maksud perkataanmu itu? Orang seperti kamu ini, sudah lama ku baca gelagatmu. Bukankah kamu hanya ingin memanfaatkan Bugu untuk menaikkan derajatmu? Biar ku tegaskan padamu, Bugu sudah pernah disakiti oleh pria 1 kali. Selama ada aku takkan biarkan dia disakiti untuk kedua kalinya. Lalu, bagaimana jika aku jauh lebih hebat dari Bugu? Apakah kamu akan merestui kami? Cih, sadar diri dong. Bagai pungguk merindukan bulan. Hari itu takkan pernah datang. Apa yang sedang kalian bicarakan? Baru saja aku sedang bertanya pada Pak Lu tentang tips mengasuh anak. Kelak jika Anda harus dinas keluar kota, saya sendiri pun bisa menjaga Chen Chen dengan baik. Benarkah? Benar, Sekretaris Kiao tadi bertanya dengan sangat detail. Xiao Yu, apakah baru-baru ini perusahaanmu sedang mengalami masalah? Jika ada kesulitan, katakan saja, aku bisa membantumu. Tang, apa katamu? Memangnya apa gunanya minta tolong padamu? Bugu, lihatlah dia, hanya besar mulut saja. Orang ini pasti tidak bisa diandalkan. Sebaiknya Anda menjauhinya saja.
Aku tidak sedang membual. Di Haicheng ini, aku benar-benar bisa membantu dalam hal apapun. Teruslah membual. Sudah. Sekretaris Jiang, jangan terus menggoda Lu Ming seperti itu. Bu Gu, aku hanya tidak suka padanya. Gaya sok hebatnya ini, sama persis seperti mantan suami Anda. Aku hanya takut Anda tertipu lagi. Karena itu akan membuat Anda makin terluka. Sekretaris Jiang, tenang saja. Aku berbeda dengan Suyan. Entah sebagai teman atau hubungan lainnya, aku tidak akan pernah melakukan hal yang dapat mengecewakan Xiao Yu. Siapapun juga bisa bicara manis seperti itu. Oh iya, Bu Gu, dalam beberapa hari lagi adalah ulang tahun Chen Chen. Perlukah kita merayakannya dengan meriah? Aduh, akhir-akhir ini kantor sangat sibuk. Aku sampai melupakan hal ini. Begini saja, kamu yang urus persiapannya. Saat waktunya tiba, undang seluruh orang di kantor, biar suasananya makin ramai. Baik, oh, iya benar, biarlah Lu Ming ikut serta juga. Bu Gu, tidak usah ajak dia saja. Tidak boleh. Aku harus datang ke pesta ulang tahun ini. Lagi pula, dari sudut pandang medis, aku adalah ayah biologis anak itu. Benar, kan? Lihat saja wajah banggamu itu. Bu Gu, ada masalah. Ada apa? Ada apa, Bu Gu? Kami juga tidak tahu persis apa yang terjadi. Tiba-tiba investor kita ingin menarik kembali seluruh investasi mereka. Terutama Pak Wang. Dia baru saja menyuntikkan dana 10 juta. Tapi dia juga ingin menariknya kembali. Apa katamu? Di mana Pak Wang? Ada di lobi lantai bawah. Bu Gu, akhirnya Anda datang juga. Kami semua sudah menunggu lama. Pak Wang, kenapa Anda bersama dia? Akulah yang meminta Pak Wang untuk menarik modalnya, dan aku yang menanggung semua ganti ruginya. Bahkan, aku memberikan seluruh saham perusahaanku kepada Pak Wang. Aduh, Anda terlalu sungkan, Pak Su. Hahaha, Suyan, apa maksudmu melakukan ini? Apa maksudku? Sudah jelas, kan? Membuat perusahaanmu bangkrut. Aku tahu perusahaanmu sedang mengalami kesulitan akhir-akhir ini. Jika tidak ada suntikan dana yang masuk, bukankah kau bahkan tidak akan sanggup membayar gaji karyawanmu? Kau benar-benar konyol. Demi membuatku bangkrut, kau rela menyerahkan seluruh harta kekayaanmu kepada orang lain. Sebenarnya apa tujuanmu melakukan ini? Untuk apa? Demi mendapatkanmu kembali. Xiao Yu. Aku tahu aku punya banyak kekurangan. Dulu aku selalu menyimpan cinta pertama di hatiku. Tapi sekarang aku sudah berubah. Maukah kau kembali ke sisiku lagi? Bu Gu, jangan terlalu kejam. Saya melihat ketulusan Tuan Su kepada Anda ini membuat saya merasa terharu. Maafkan sajalah Tuan Su. Xiao Yu. Bukan, istriku, beri aku satu kesempatan lagi. Lihatlah, demi kamu, aku rela melepaskan segalanya. Bukankah ini cukup menunjukkan kesetiaanku? Aku sudah sadar sekarang. Meski anak itu bukan darah dagingku sendiri, dan tidak ada hubungan darah sedikit pun denganku, dia tetaplah anakku. Aku bersedia menganggapnya dan menyayanginya seperti putri kandung sendiri. Beri aku satu kesempatan terakhir. Kamu pasti tidak ingin melihat perusahaan yang kamu bangun dengan susah payah ini hancur, kan? Tak disangka dalam waktu setahun saja, kamu sudah jadi begitu tidak tahu malu. Kamu ini sedang memohon padaku, atau sedang mengancamku? Selama kamu mau rujuk denganku, hal yang paling keterlaluan pun akan kulakukan. Xiao Yu, aku sungguh mencintaimu. Kembalilah padaku, ya? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu tahu betapa sulitnya Direktur Gu mendirikan perusahaan ini, tapi kamu malah menekannya seperti ini. Inikah yang kamu sebut cinta? Kamu tutup mulut. Memangnya kamu siapa ikut campur urusan kami? Hubunganku dan Xiao Yu jadi begini. Pasti karena hasutanmu juga, kan? Kau, sudahlah. Berbicara dengan orang seperti ini, hanya membuang-buang waktu saja. Xiao Yu, berikan keputusanmu. Rujuk denganku dan pulang ke rumah. Atau melihat seluruh hasil jerih payahmu hancur menjadi abu. Direktur Gu. Ini bukan pilihan yang sulit, kan? Ingatlah kenangan manis saat kita masih bersama. Pertengkaran suami istri itu hal yang wajar. Janganlah menyimpan dendam antar suami istri. Maafkan sajalah Pak Su. Bu Gu, kami baru saja menerima transfer sebesar 30 juta. Siapa yang mengirimkan ini? Siapa yang mengirimkan uang ini? Kami juga kurang tahu. Sepertinya dikirim secara anonim. Tidak mungkin. Di seluruh kota Jiang, selain aku, siapa lagi yang bisa bermurah hati begini? Itu aku. Xiao Yu, apakah uangnya sudah masuk? Kalau kurang, aku akan suruh orang transfer lagi untukmu. Kau bilang, uang ini kiriman darimu? Iya, bukankah sudah kukatakan pada kalian, kalau ada kesulitan cari saja aku memang benar-benar bisa membantu. Kau cuma kurir pengantar makanan payah. Jangan bercanda, memangnya di saku celanamu itu bisa keluar uang 10.000 yuan? Aku, Lu Ming, tidak pernah bercanda. Bagi aku, 30 juta ini hanyalah jumlah yang kecil.
HMPH, jumlah kecil? Kau pikir kau ini siapa? Pak Wang, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Dia pasti sedang menggertak kita. Jangan sampai terjebak olehnya. Pak Wang, saran saya, lebih baik hubungan dengan orang ini diputuskan saja sepenuhnya. Hati-hati, nanti malah kena batunya. Kau ini siapa? Hah? Beraninya memerintahku begitu? Tuan muda lu, hehe. Aduh, ini, kenapa Anda berpakaian seperti ini? Kau kan tahu kalau aku suka mencoba berbagai macam gaya hidup. Beberapa hari ini cuacanya bagus, jadi aku sekalian saja mengantar makanan. Pak Wang, siapa sebenarnya tukang ojek makanan ini? Kenapa Anda begitu takut padanya? Aduh, apa kamu buta? Dia ini di Haicheng adalah putra dari ketua Lu, ketua kamar dagang. Tuan muda Lu, menyinggung perasaannya, sama saja kita cari mati di Haicheng ini. Kamar dagang Haicheng. Maaf ya, aku terus menyembunyikannya darimu. Belum sempat memberitahumu identitas asliku. Sudah kuduga, sambil mengantar makanan, tapi bisa menguasai berbagai keahlian. Sudah sejak lama aku merasa ada yang aneh. Ah, Bugu, Anda sudah tahu sejak tadi, lalu kenapa Anda tidak mengatakannya padaku lebih awal, membuatku tidak sengaja menyinggungnya. Xiao Yu, apa kau sama sekali tidak merasa terkejut dengan identitasku? Apa yang perlu dikejutkan? Yang aku lihat adalah pribadimu, bukan apa yang ada di belakangmu. Tapi untuk hari ini, aku benar-benar berterima kasih. Kalau tidak, begitu banyak, karyawanku tidak akan gajian. Aku pasti akan merasa sangat bersalah. Gu Xiao Yu, pantas saja kau menceraikanku. Dengan begitu tegas. Ternyata kau sudah diam-diam menjalin hubungan dengan kamar dagang Haicheng. Kau bilang aku matre, bilang aku memanfaatkan wanita untuk mendapatkan posisi saat ini. Lalu bagaimana denganmu? Bukankah kau juga orang yang sama? Sepertinya kau salah paham. Pertemuanku dengan Xiao Yu murni sebuah ketidaksengajaan. Lagi pula, Xiao Yu sejak dulu adalah seorang wanita yang mandiri dan tangguh. Dia tidak bergantung pada siapapun. Tidak bergantung pada siapapun? Ah, sekarang aku paham. Kalian berdua diam-diam punya anak di belakangku. Pantas saja kau, Gu Xiao Yu, tidak sudi kembali ke sisiku. Kalian pasangan pezina yang menjijikan. Sudah berapa lama kalian membohongiku di belakang? Bicara, aku sarankan kau bicara lebih sopan pada Xiao Yu. Jika tidak, aku takkan segan-segan padamu. Suyan, karena semua sudah terbongkar, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Anak itu memang anakku dan Luming, tapi kami menggunakan inseminasi buatan. Sebelumnya kami sama sekali tidak saling kenal. Kau bicara seperti ini padaku sekarang? Kau pikir aku akan percaya? Ini adalah sertifikat donorku. Percaya atau tidak, apa yang dikatakan Xiao Yu adalah kenyataan. Kenapa masih belum percaya setelah melihat ini? Sekretaris Jiang. Ini adalah bukti prosedur medis saya. Anda bisa mencocokkan waktu yang tertera di sana. Apakah semuanya sesuai? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini pasti palsu. Kalian pasti sudah bersekongkol untuk membohongiku. Kan? Ini tidak mungkin. Xiao Yu, kita sudah menikah selama 3 tahun. Aku tidak percaya kau tega melakukan ini padaku. Xiao Yu. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya memiliki dirimu saja. Xiao Yu. Tidak punya apa-apa? Kurasa tidak. Bukankah kau masih punya Lin Weiwei? Dia begitu mencintaimu. Dan dia juga memiliki wajah yang sangat mirip dengan cinta pertamamu. Bagi kau, dialah orang yang lebih cocok untuk menghabiskan sisa hidup bersama. Lin Weiwei. Dia sudah kuusir. Suyan. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kau selalu saja menyakiti orang yang tulus mencintaimu? Meskipun Lin Weiwei sangat membenciku dan menentangku dalam segala hal. Tapi aku bisa melihatnya. Dia benar-benar mencintaimu. Kamu malah mengusirnya. Jadi, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Pernahkah kamu mendengar sebuah pepatah? Jika seseorang menginginkan segalanya, pada akhirnya dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu adalah dirimu. Suyan, sebenarnya sejak awal, jika aku tahu kamu tidak bisa melupakan cinta pertamamu, aku pasti tidak akan pernah bersamamu. Awalnya aku pernah berpikir untuk menghabiskan sisa hidupku bersamamu, tapi kamu dan Lin Weiwei mulai menginjak-injak prinsipku berulang kali. Cintaku padamu pun telah habis sepenuhnya. Sesuatu yang sudah hancur, maka akan benar-benar hancur. Tak peduli seberapa keras pun diperbaiki, tidak akan bisa kembali seperti semula.
Kamu memang punya hak untuk mengejar cinta sejatimu. Tapi kamu tidak seharusnya tidak bisa melepas pujaan hatimu. Namun di sisi lain ingin aku tetap berada di sisimu untuk menikmati kehangatan rumah antara aku dan kamu. Sudah benar-benar berakhir. Aku harap seumur hidup ini kita tidak perlu bertemu lagi. Usir dia keluar. Xiao Yu, jangan tinggalkan aku. Xiao Yu. Silakan keluar. Hek. Suamiku, kamu sudah pulang. Apakah kamu lapar? Aku masakkan makanan untukmu ya. Hek. Bu, ada apa dengan Lin Weiwei? Aduh. Sejak hari itu, dia jadi begini. Dia selalu merasa sudah menikah denganmu. Mulutnya terus menggumamkan namamu. Diusir pun tidak mau pergi. Nak. Dia benar-benar gila. Suamiku, ayo makan. Hek. Maafkan aku. Ini semua salahku. Keegoisankulah yang membuatmu menderita, hingga menjadi seperti sekarang ini. Gu Xiaoyu benar. Akulah orang yang paling berdosa di sini. Aku telah menyakiti dua wanita yang paling mencintaiku. Nasibku sekarang adalah akibat dari perbuatanku sendiri. Ibu, nanti jualah rumah ini. Uangnya seharusnya cukup untuk melunasi utang-utang perusahaan. Lalu bawa Weiwei ke rumah sakit. Biar aku yang merawatnya nanti. Sudah saatnya aku menebus kesalahanku. Hei. Hah. Hei. Hah. Sayang. Hei. Chen. Selamat ulang tahun. Oh. Ibu, hari ini ulang tahun Chen. Bergembiralah sedikit. Kenapa memasang wajah sedih begitu? Cucuku sedang berulang tahun. Tentu saja aku senang. Aku hanya merisaukan kalian berdua, anakku dan Xiaoyu. Sudah berapa lama kalian bersama? Ibu, urusan pernikahan biar kami yang atur. Kami akan mengaturnya sendiri. Mana bisa begitu? Sekarang Xiaoyu adalah menantu kesayangan di keluarga Lu kami. Pernikahannya tidak boleh dirayakan sembarangan. Tentukan tanggalnya, agar aku bisa bersiap lebih awal. Ini akan jadi acara besar di kota Haicheng kita. Ibu, aku tahu ibu tidak sabar. Aku pun sama. Tapi kita harus menunggu. Mau bagaimana lagi? Masa percobaanku saja belum lewat. Aku harus membuktikan pada Xiaoyu bahwa aku adalah pria yang bisa diandalkan. Bisa menjadi suami yang baik bagi Xiaoyu. Dan ayah yang baik bagi Chen. Jadi, aku masih harus berjuang keras. Ada-ada saja alasanmu. Seolah-olah aku ini jahat sekali. Aduh, sudah. Ayo kita potong kuenya. Hei, sini. Waktunya potong kue. Ibu, potongan pertama untuk ibu. Ini dia. Kuenya datang. Chen, kamu mau makan juga? Chen kita juga dapat bagian. Hahaha.